Ibu yang ngasih apa-apa ya. Buatin rekam. Sudah, Pak. Dia kasih apa-apa ya. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sehat semuanya? Pagi. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Mari kesehatan kita syukuri dengan kita belajar bersama-sama ya. Baik, Bapak. Untuk materi hari ini anak-anak yaitu pelajaran nahwu tentang bab mubtada khobar. Namun sebelumnya Bapak mau tanya dulu materi pertemuan kemarin tentang apa anak-anak? Masih ingat? Yang Lupa Pak Guru. Lupa Pak Guru. Lupa ini kebanyakan main mungkin. Bukunya ketinggalan, Pak. Ya, bagus sekali, Nak Ilham. Ya. Siapa yang masih ingat apa definisi kalam? Ayo, jawab. Kalam itu tetangga saya, Pak. Saya taunya kolam, Pak. Tadi siang saya itu ke kolam renang, Pak. Renang. Iya, kolam renang. Oh ya. Terima kasih. Terima kasih ya sudah menjawab. Kemudian untuk pertemuan kali ini yaitu dalam bab mubtada khobar ini akan Bapak jelaskan tentang pertama definisi dan hukum i'rabnya, kemudian yang kedua tentang pembagian mubtada, ketiga pembagian khobar, dan keempat kaidah yang penting dalam khobar. Yang pertama yaitu definisi dan hukum i'rab. Yang pertama yaitu mubtada. Mubtada itu kalau dalam tata bahasa Indonesia dinamakan subjek. Definisinya yaitu isim yang dirofakkan, yang sepi atau kosong dari amil lafzi. Jadi mubtada itu punya amil tapi amilnya bukan amil lafzi. Contoh zaitun qaimun. Zaitun qaimun itu zaitun sebagai mubtada. Kemudian yang kedua yaitu khobar atau predikat. Khobar yaitu isim marfu, isim yang dibaca rofa, yang disandarkan kepada mubtada untuk menyempurnakan makna kalimat. Contoh zaitun qaimun. Jadi qaimun itu menjadi khobar mubtada. Kemudian hukum daripada mubtada dan khobar itu adalah rofa. I'rabnya rofa. Zaitun qaimun, zaitun rofa, qaimun juga rofa. Zaitun tandanya, tanda rofanya dhamma, qaimun juga dhamma. Az-zaitani qaimani itu juga rofa, tandanya alif. Az-zaituna qaimuna juga rofa, tandanya wawu. Kemudian yang kedua pembagian mubtada. Mubtada itu ada dua, ada mubtada isim dhohir, yaitu mubtada yang lafadznya jelas dan tidak menunjukkan ganti. Contoh Muhammadun alimun. Muhammadun itu Muhammad adalah seorang yang berilmu. Muhammad itu isim yang jelas, tidak menunjukkan kata ganti. Kemudian yang kedua mubtada isim dhamir atau isim mudmar, yaitu mubtada yang berupa isim yang menunjukkan kata ganti. Nah, kata ganti itu ada tiga macam. Kata ganti orang pertama, ana, nahnu. Kata ganti orang kedua, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Kemudian kata ganti orang ketiga,
huwa humahum ya humahunna. Contohnya ana tolibun. Ana itu kata ganti orang pertama. Ana mubtada, tolibun khobar mubtada. Ana di sini mubtada berupa isim dhamir. Kemudian yang ketiga pembagian khobar. Khobar terbagi menjadi dua macam, khobar mufrad dan khobar ghairu mufrad. Yang pertama khobar mufrad yaitu khobar yang bukan berupa jumlah dan bukan pula syibhul jumlah. Khobar mufrad bisa berbentuk mufrad tunggal ataupun musanna dan juga jamak. Musanna itu yang artinya dua, jamak itu artinya lebih dari dua. Contoh Zaidun qa'imun. Qa'imun adalah khobar mufrad. Az-Zaidani qa'imani. Qa'imani khobar mufrad. Az-Zaiduna qa'imuna juga qa'imuna khobar mufrad. Kemudian yang kedua khobar ghairu mufrad. Khobar yang bukan mufrad. Khobar ghairu mufrad ini terbagi menjadi 4 macam. Kalau secara global menjadi 2. Yaitu khobar jumlah dan khobar syibhul jumlah. Di sini yang pertama dan kedua itu khobar syibhul jumlah, yaitu khobar yang berupa huruf jar dan isim yang dijarkan. Contoh Zaidun fidari. Fidari itu jar majrur, itu termasuk khobar syibhul jumlah yang berupa jar majrur. Kemudian B, khobar yang berupa dzaraf. Contoh Muhammadun indaka, Muhammad di sampingmu, Muhammad di sisimu. Itu indaka khobar berupa dzaraf, termasuk khobar syibhul jumlah. Kemudian yang C dan D itu khobar jumlah. Khobar jumlah ada jumlah fi'liyah, yaitu khobar yang berupa jumlah yang diawali kalimat fi'il. Contoh Zaidun koma abuhu. Koma abuhu adalah khobar jumlah fi'liyah. Dinamakan jumlah fi'liyah karena diawali dengan kalimat fi'il. Kemudian yang terakhir keempat yaitu jumlah ismiyah. Contoh Zaidun abu qaimun. Zaidun mubtada, abu qaimun khobar mubtada. Khobar mubtada di sini berupa jumlah ismiyah karena diawali kalimat isim yaitu abu. Dan yang keempat terakhir yaitu kaidah penting tentang khobar. Khobar mufrad itu harus sesuai atau cocok dengan mubtada dalam 2 hal, yaitu dalam bilangan, dalam jumlahnya, mufrad musanna jamak, dan juga dalam jenisnya muzakkar dan muannas. Kalau mubtada 1, khobarnya harus 1. Mubtada menunjukkan makna 2, khobarnya juga harus menunjukkan 2. Mubtada menunjukkan banyak, khobar juga menunjukkan banyak. Zaidun harus qaimun. Tidak boleh Zaidun qaimani. Az-Zaidani harus qaimani. Tidak boleh qaimun ataupun qaimuna. Az-Zaiduna harus khobarnya qaimuna. Tidak boleh qaimun atau qaimani. Kemudian jumlah khobar mubtada yang berupa khobar jumlah itu harus mempunyai dhamir yang cocok dan kembali kepada mubtada. Contoh yang tadi ada Zaidun koma abuhu. Zaidun koma abuhu itu koma abu kan khobar jumlah, maka di situ harus ada dhamir yang kembali kepada mubtada, yang mana dhamirnya itu cocok dengan mubtada. Zaidun itu mufrad mudzakkar, maka dhamirnya hu mufrad mudzakkar. Begitu anak-anak keterangan masalah mubtada dan khobar. Anak-anak ada yang bertanya? Silakan anak-anak. Apa? Bu Siti tuh senyum-senyum Pak, mau tanya itu Pak. Ya boleh. Terus mau tak meneng. Izin bertanya Pak, kalau khobar dulu baru mubtada boleh nggak Pak? Jadi mubtada khobar itu hukum aslinya mubtada didahulukan karena mubtada itu pangkatnya lebih dulu. Tapi terkadang boleh khobar didahulukan. Contoh tadi
pada khobar mufrad zaitun qaimun. Pada lafaz zaitun qaimun itu aslinya memang zaitun didahulukan karena mubtada aslinya dahulu. Kemudian boleh khobarnya didahulukan, maka dikatakan qaimun zaitun. Zaitun qaimun boleh dikatakan qaimun zaitun. Dan terkadang khobar harus didahulukan, yaitu ketika mubtada'nya berupa isim nakirah dan musawwihnya sesuatu yang memperbolehkan mubtada berupa nakirah itu jar majrur yang didahulukan. Misal fidari rajulun. Nah, fidari rajulun, mubtada'nya rajulun, fidari khobarnya. Maka mubtada di situ harus diakhirkan, khobarnya harus didahulukan. Fidari rajulun, fidari itu tetap di dalam rumah, rajulun adapun seorang laki-laki. Itu mubtada harus diakhirkan, tidak boleh dikatakan rajulun fidari. Dan juga terkadang mubtada harus didahulukan. Ketika mubtada dan khobar sama-sama makrifat. Misal zaitun akhuka, zaid itu saudaramu. Nah, maka kalau menginginkan ngasih tahu bahwa zaid itu saudaramu, zaitun harus didahulukan, tidak boleh dikatakan akhuka zaitun. Nah, itu Pak Ilham, Nak Ilham. Terima kasih pertanyaannya sangat bagus itu. Terima kasih Tanya, Pak Pak. Guru. Ya, sama-sama Nak. Izin bertanya Pak Guru. Ya, boleh. Kalau mubtada satu khobarnya boleh banyak enggak Pak Guru? Ah, itu mubtada itu ibarat seorang laki-laki, ibarat laki-laki. Kalau khobar itu ibarat istri, ibarat perempuan. Jadi suami satu itu boleh istrinya banyak. Itu Bu Siti rungokno iki. Ya, kalau istri satu tidak boleh bersuami banyak. Jadi kalau laki-laki itu boleh sama poligami. Iya. Kalau istri nggak boleh apa namanya monogami ya. Nah, Ya. poliandri. Poliandri. Ya, jadi ya poliandri. Ya poliandri. Jadi suami satu boleh beristri 4. Istri satu tidak boleh bersuami banyak. Mubtada satu boleh banyak-banyak, sebanyak mungkin semampu yang ia inginkan, seberapapun banyak yang ia inginkan. Tapi kalau khobar satu tidak boleh mubtada'nya banyak. Contoh mubtada satu khobarnya banyak, misal Zaid itu orang yang pintar. Zaid itu mubtada, khobarnya orang yang pintar. Zaid itu orang yang pintar, orang yang rajin, orang yang pemain sepak bola, yang orang yang ahli Ibadah. ya ahli ibadah, ahli wirid dan lain sebagainya. Jadi mubtada satu khobarnya bisa banyak, tapi kalau tidak boleh mubtada banyak khobarnya satu. Pertanyaan yang sangat bagus dari Nak Ahmad Jumakir. Terima kasih. Ya, pertanyaan lain anak-anak. Tanya lagi Pak. Ya, boleh. Kalau suaminya ganteng, istrinya harus cantik enggak Pak? Tidak, malah justru suami ganteng itu harusnya biar seimbang itu ya yang biasa-biasa saja. Itu. Saling melengkapi ya Pak ya. Iya, harus saling melengkapi. Ya. Nah, nanti nek bagus sama cantik nanti tidak lengkap itu. Itu mubazir itu namanya. Panganan dan lugu beti. Harusnya yang ganteng itu sama yang jelek. Artinya kalau mubtadanya makrifat, khobarnya harus makrifat apa nakiro gitu Pak. Nah, jadi kalau mubtada itu ada ketentuan harus makrifat atau nakirah tapi yang disifati atau dimudhohkan. Jadi mubtada harus makrifat atau nakirah yang maksus.
nakiroh maksus itu bisa isim nakiroh disifati dengan nakiroh atau isim nakiroh dimudahkan kepada isim nakiroh. Sedangkan khobar itu boleh makrifat, boleh nakiroh. Nah, pertanyaannya sangat bagus itu. Kalau tidak ditanyakan maka tidak tersampaikan itu. Terima kasih pertanyaannya. Memang yang namanya guru itu, yang namanya murid itu guru kedua. Bagus sekali itu. Kritis ya Pak ya. Kritis Pak, sekali itu. mau tanya Pak, Iya, kritis sekali itu. Itu perlu. izin bertanya Pak. Iya, boleh. Nah, Tadi kan Lucu ada, saya dengar isim nakiroh. Isim nakiroh itu apa ya Pak? Saya belum tahu. nah isim nakiroh itu isim yang umum, tidak tertentu untuk seorang. Jadi isim kan ada isim ma'rifat, ada isim nakiroh. Kalau isim ma'rifat itu tertentu, misal ada nama Bu Marfuatin. Ketika saya bilang Marfuatin berarti sudah tertentu orangnya adalah seorang perempuan cantik dari hati. Wah, tertentu. Beda kalau saya bilang imro'atun, mar'atun, seorang perempuan. Ih, bagus sekali. Ya, benar, Adik. iklan. Memang anak kecil harus kayak gitu kan dulu. Jadi isim ma'rifat itu isim yang menunjukkan makna tertentu. Kalau misal saya bilang marfu'atin, berarti orangnya tertentu orang itu. Beda kalau imro'atun, seorang perempuan, maka siapapun orang perempuan masuk di situ. Jadi intinya isim nakiroh itu isim yang menunjukkan makna yang diinginkan, tapi tidak tertentu. Gitu. Seorang perempuan, nah itu maka siapapun orang perempuan masuk situ. Tapi kalau dikatakan marfu'atin, berarti orangnya tertentu. Gitu. Nah, itu Tapi isim tetanggaku nakiroh namanya Imro'atun ya Pak. Itu Nah, gimana? kalau ada orang namanya imro'atun berarti itu makrifat karena dia menjadi nama gitu. Jadi isim makrifat kan salah satunya yaitu nama. Nama itu termasuk isim makrifat. Kalau berarti imro'atun. Kalau itu nama berarti imro'atun. Gitu. Tapi cara membedakannya bagaimana Pak? Cara membedakan antara Imro'atun imro'atun nama yang sama nakiro, Imro'atun ya. ini. Nah, maka Gimana? lihat syakul kalam, lihat apa namanya urutan kalam, susunan kalamnya gitu. Nanti kan ada sesuatu yang menunjukkan bahwa dia itu nama ataupun menunjukkan isim nakiroh gitu. Misal di situ ada kata-kata imro'atun yang mana di situ pembahasannya tentang nama. Oh, berarti dia makrifat, yaitu nama itu. Kalau misal ja'a rojulun wa mro'atun, nah, berarti imro'atun tersebut karena dia berjajar dengan rojulun yang mana rojulun itu nakiroh, maka imro'atun situ juga isim nakiroh. Oh, Gitu. ya baik Ya. Pak. Terima kasih. Boleh Di sini dikasih namanya contohnya Pak yang isim makrifat untuk nama? Contoh itu. Nah, untuk nama ya tadi misal ja'at marfu'atun. Nah, kalau Bu Marfu'atin kan yang imro'atun kalau Pak. Oh, imro'atun. Kalau misal imro'atun dibuat nama, maka ya ja'at imro'atun. Datang imro'ah. Imro'ah datang gitu. Orang wanita. Enggak, kalau nama tidak dimaknai seorang wanita enggak. Jadi nama ya disebutkan nama tersebut. Kalau misal ada orang yang bernama Syamsuddin, maka dikatakan ja'a Syamsuddin, datang Syamsuddin. Syamsuddin datang. Bukan kok kita bilangnya apa mataharinya agama datang, enggak kan? Jadi Syamsuddin ya Syamsuddin gitu. Jadi kalau nama itu tidak menyebutkan artinya, adanya lafaz itulah isimnya. Ya Pak, terima kasih penjelasannya. Ya, sama-sama, pertanyaan yang luar biasa dari anak-anak ini.
Orang yang bertanya itu berarti menunjukkan dia itu paham. Kalau orangnya tidak paham, mau tanya apa ya? Nah, gitu. Jadi terima kasih untuk siswa-siswi yang sudah bertanya itu. Luar biasa. Dapat apa, Pak? Tepuk tangan. Kasih tepuk tangan dong, Pak. Nah, tepuk tangannya mana ini reaksinya tadi tidak muncul. Langsung aja, Pak. Nggak usah pakai reaksi, Pak. Nah. Ada lagi yang bertanya, anak-anak? Cukup Pak. Iya. Udah lapar Pak. Oh ya, ini di sini juga sudah rasanya sudah panas, pengen ngeteh-ngeteh nih. Maka pelajaran untuk hari MBG-nya ini udah datang. MBG-nya udah datang Pak. Menunya itu apa? Hamburger. gorengan, Pak, gorengan. Minumnya es kopi seger. Ya, sebelum pelajaran Bapak akhiri, Ayo. Bapak ngasih PR kepada anak-anak. Silakan anak-anak nyari contoh. Jangan yang Di susah ya, Pak. Ya, mudah sekali lah. Di kitab Jurumiyah itu 3 contoh tentang mubtada khobar dan juga tanda i'rabnya. Kemudian pertemuan depan dikumpulkan ya anak-anak. Pak, kalau lupa nggak ngerjain gimana? Kalau lupa ngerjain nanti tidak dapat hadiah. Yang saya kasih hadiah yang mengumpulkan saja. Itu ditulis tangan atau diketik, Pak? Ya, Dilukis. hanya saja kalau enaknya. Yo, kalau tanpa ngetik sudah bisa terketik tidak apa-apa, tanpa tulis tangan bisa tulis tangan, bisa bim salah bim langsung jadi boleh. Di copy paste boleh ya, Pak? Boleh. Tapi Dibuat kaligrafi boleh. di kelas. Ya, boleh. Ketekon. Terima Ya. kasih, Pak. Ya, sama-sama. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat. Akhirnya anak-anak bisa menerapkannya untuk membaca kitab kuning. Akhirnya bisa menggali ilmu-ilmu yang ada di kitab kuning. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini tapi kitabnya kok warnanya putih ya? Oh, karena ini tadinya Tadi ketumpahan kayaknya. susu. Siram air susu. Bagus. Remuk. Ya, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah buatin di mati.